Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu teka-teki terbesar dan mungkin juga yang paling aneh dalam dunia biologi. Sekarang, kalau ditanya apa tujuannya seks, jawabannya kayaknya gampang ya. Buat reproduksi kan? Tapi, ternyata bagi para ahli biologi, keberadaan seks itu sendiri adalah sebuah paradoks yang bikin pusing. Gini deh masalahnya. Cloning atau reproduksi aseksual, itu kan jauh lebih efisien. Coba bayangin, setiap individu bisa langsung punya anak. Nah, bandingin sama seks, di mana setengah populasi, yaitu para pejantan, nggak bisa melahirkan. Ini tuh ibaratnya biaya evolusi yang mahal banget. Jadi pertanyaannya, kenapa alam mau bayar semahal ini? Lucunya, ada seorang ahli biologi yang sampai ngebayangin gimana kagetnya alien kalau mereka tahu kita, manusia, nggak ngerti jawaban dari pertanyaan mendasar ini. Oke, kalau gitu, yuk kita mulai investigasi kita bareng-bareng. Selama ini, para ilmuwan udah punya banyak banget teori buat mecahin misteri ini. Anggap aja ini kayak kasus detektif. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tersangka utamanya. Tersangka kita yang pertama, teori perbaikan DNA. Idenya sih simpel aja, seks itu cuma cara buat dapat salinan cadangan gennya, buat jaga-jaga kalau ada yang rusak. Sayangnya, alibi tersangka ini kurang kuat. Kenapa? Karena sebenarnya ada cara yang jauh lebih gampang buat nyimpen salinan cadangan gen. Teori ini nggak bisa ngejelasin bagian paling pentingnya. Kenapa kita harus repot-repot ngacak-ngacak gen kita sama individu lain? Oke, lanjut ke tersangka kedua, Rhoda Gigi Mueller. Nah, teori ini bilang kalau tanpa seks, mutasi genetik yang jelek-jelek itu bakal numpuk terus dari generasi ke generasi. Kayak roda gigi yang cuma bisa muter ke satu arah, ya ke arah kehancuran genetik. Gimana? Kedengarannya masuk akal kan? Tapi ada satu masalah fatal. Proses ini lambat banget. Kalau diadu di arena evolusi, cloning yang super efisien dan cepat itu pasti bakal menang telak dalam jangka pendek. Jadi, dua tersangka utama kita gugur. Kita butuh petunjuk baru nih. Dan ternyata, petunjuknya datang dari sumber yang gak bakal kita duga sama sekali. Sebuah buku cerita anak-anak. Pasti tahu kan cerita Alice in Wonderland? Di buku lanjutannya, Through the Looking Glass, ada karakter namanya Ratu Merah. Dia bilang gini, di sini kita harus berlari sekuat tenaga hanya untuk tetap di tempat yang sama. Siapa sangka kalimat ini jadi metafora yang pas banget buat teori terkuat yang kita punya. Inilah dia, hipotesis Ratu Merah. Menurut hipotesis ini, evolusi itu bukan kayak naik tangga menuju kesempurnaan. Justru, evolusi itu lebih mirip lari di atas treadmill. Kita harus terus berlari, terus beradaptasi, cuma supaya nggak ketinggalan dan musnah. Kenapa? Karena musuh kita juga terus berlari dan berevolusi. Terus siapa sih musuh utama kita di perlombaan ini? Jawabannya parasit. Bayangin gini deh, sel kita punya gembok genetik. Nah, parasit ini pinter. Mereka terus-menerus menciptakan kunci baru buat ngebobol gembok itu. Disinilah peran seks. Seks itu kayak mengocok dan mengganti gembok kita di setiap generasi. Jadi parasit harus mulai dari nol lagi buat bikin kunci yang baru. Kita jadi target yang terus bergerak. Oke, hipotesis yang keren butuh bukti yang kuat kan? Nah, buktinya kita temukan dari sebuah penelitian yang luar biasa terhadap siput di Selandia Baru. Jadi ada ahli biologi namanya Curtis Lively. Dia ini beruntung banget nemuin semacam laboratorium alami yang sempurna di Selandia Baru. Di sana ada siput yang berkembang biak secara seksual dan ada juga yang secara aseksual, hidup di tempat yang sama. Ini kesempatan langka banget buat ngetes semua teori tadi secara langsung di alam liar. Nah, di sini serunya, masing-masing teori punya prediksi yang beda-beda. Teori-teori yang lama itu fokusnya ke lingkungan fisik, kayak di sungai atau danau. Tapi, hipotesis Ratu Merah prediksinya beda dan sangat spesifik. Seks bakal lebih banyak ditemuin di tempat di mana parasit paling ganas. Jadi, pertarungan dimulai. Siapa yang bakal terbukti benar? Dan inilah hasilnya. Jawabannya telak banget. Ternyata seks yang bisa kita lihat dari banyaknya siput jantan jauh lebih umum di danau. Dan coba tebak, di mana tingkat infeksi parasit paling tinggi? Betul, di danau juga. Prediksi Ratu Merah 100% benar. Penelitian siput ini jadi semacam barang bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Kasus ditutup, misteri akhirnya terpecahkan dan kita tahu siapa pelaku utamanya, Sang Ratu Merah. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa seks itu ada? Jawabannya adalah, seks itu mekanisme pertahanan kita. Itu adalah cara kita buat terus-menerus mengacak-acak pertahanan genetik kita dalam sebuah perlombaan senjata abadi melawan penyakit.
Hebatnya lagi, teori Ratu Merah ini nggak cuma berhenti di situ. Prinsip perlombaan senjata ini ternyata bisa juga ngejelasin misteri-misteri lain. Contohnya, kenapa ekor burung merak itu indah banget. Atau bahkan kenapa otak manusia bisa berevolusi jadi super cerdas. Semuanya bisa jadi bagian dari perlombaan yang sama. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau hidup ini adalah perlombaan tanpa garis finish, di dunia kita yang modern ini, kira-kira apa ya parasit baru yang bikin kita terus berlari di atas treadmill sang Ratu Merah?